Sehingga tidak ada satupun makhluk ya ciptaan Tuhan yang mengetahui apa yang pasti terjadi esok, termasuk market. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berjumpa lagi dengan saya di Markas Saham. Mungkin ada yang bertanya ya kenapa kok setiap kali membuka seperti membuka kajian gitu ya. Ini gini Bapak Ibu, kita trading itu bagaikan kita memprediksi ya apa yang akan terjadi. Memprediksi itu kita melihat atas apa yang saat ini terjadi untuk diramalkan secara ilmiah atas apa yang akan terjadi. Itu namanya prediksi. Sehingga tidak ada satupun makhluk ya ciptaan Tuhan yang mengetahui apa yang pasti terjadi esok, termasuk market. Pun bandar-bandar yang besar yang telah memiliki planning baik jangka pendek, menengah, panjang, terkadang pun juga harus siap dengan segala resiko besok akan terjadi apa, sehingga untuk mencapai cita-cita itu bagaimana mengatur ikhtiar atau strateginya. Nah, maka dari itu, untuk hal-hal yang kita bisa ikhtiarkan, untuk hal-hal yang kita bisa lakukan hari ini, maka kita lakukan. Kemudian untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita, yaitu hari kemarin, ya, dan juga hari besok yang kita tidak tahu, dan kita sudah tidak bisa berkecimpung di dalamnya, maka kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, masalahnya saya adalah seorang manusia yang tidak mengetahui hari kemarin dan hari esok. Maka saya serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena agama saya Islam, maka saya berdoa dan keyakinan saya dengan mengatakan doa ya di dalam bahasa Arab yang artinya adalah memohon kepada Allah, memuji kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah kebaikan serta bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah memberikan petunjuk. Itu. Jadi market ini penuh dengan kegoiban sebetulnya ya. Yang nampak abstrak itu adalah hari ini dan kemarin. Tapi kemarin kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tatkala kita cut loss ya sudah cut loss. Ya mau apa terus gitu kan. Tinggal bagaimana kita menyusun bagaimana kita evaluasi dan menyusun strategi ke depan. Tatkala kita TP, bagaimana kita mensyukuri TP itu, taking profit itu, dan bagaimana cara agar kita bisa membeli kembali dengan strategi yang lebih baik. Minimal ajak gitu ya. Nah, itu doa. Kenapa kok saya selalu doa awal dan akhir. Nah, gini Bapak-bapak Ibu-ibu, kemarin kita sudah merekomendasikan saham BOS ya. Karena apa? Karena ada naik tinggi di sini ya. Akumulasinya juga lumayan besar gitu ya. Nah, alhamdulillah tercapai TP di 93. Saat ini sudah mencapai 94. Dan 93 sudah tertembus. Hanya tidak bisa JSJP. Kenapa? Karena BOS ini memang gorengan betul ya, dan juga yang menggoreng juga sedikit. Maka alhamdulillahirabbil alamin kemarin terakumulasi banyak ini. Nah, sekarang sudah sampai sini yang saya sudah katakan bahwa maksimal itu 93, jangan lebih dari itu. Maka dari itu yang sudah TP alhamdulillahirabbil alamin udah tinggal aja BOS ini ya. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk top of gainer saat ini ya. Untuk gainer saat ini adalah friend ya, dengan kalau kota gimana Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau kota kita cek ya, kalau friend bagaimana juga ya friend ini kenaikannya adalah 8 poin 6,83% bisa dibeli, ini bagus. Nah friend pada saat hari ini friend ya, itu ini ditahan betul ini ya,
tahan betul friend, agar jangan sampai longsor longsor ke 124. Maka ini tahanannya berapa? 5.541.000. Ya 5,5 juta lot. Ya. Itu tadi sempat longsor. Ya, sampai segini ini sempat longsor dikit. Tahan betul. Artinya apa? Ada penahanan yang se-ekstrim ini. Insya Allah ini sampai 10 juta lot bapak-bapak ibu-ibu, yang ini 3 juta lot. Artinya apa? Artinya insya Allah besok ini diterbangkan lagi. Ya, sampai kapan? Nah, kalau mau berani untuk friend itu diterbangkan sampai kira-kira di sini 128. Kalau bapak-bapak ibu-ibu berani, atau mungkin 130 genap insya Allah kena TP. Nah, sekarang penutupannya adalah, ini polling besarnya kalau seperti ini, jangan direken, nggak usah direwes ya, karena ini flat ya, bentuknya adalah flat. Belumnya apa, parabolik SAR itu dia baru bisa dikatakan bagus untuk trading tatkala memang dia dalam bentuk tren. Nah, seperti ini tren, ya ini trennya turun ya, terus kemudian ini pun juga apa namanya, belum bisa dikata dikonfirmasi ya, trennya turun, ini masih flat ya. Saya katakan untuk para yang apa namanya, yang berpendapat parabolik SAR-nya di atas, saya nggak berani beli ya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari broker summary, kalau memang meyakini broker summary, insya Allah besok masih bisa diterbangkan di 130. Amannya berapa? Amannya CSCP. Tatkala kita sekarang 126, berarti 126 ditambah 2%, 128 atau 129. Nah, kan nanggung 129 di sini. Ya, nah sekalian 130 ambil. Insya Allah besok TP untuk friend. Ya, kemudian untuk apa lagi? Kalau kita cek kota, ya, kita cek kota ini. Kota. Ya. Kota ini bagaimana? Kalau kita cek kota, ini sudah terlalu tinggi, 14,28%. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu masih, katakanlah ini kan belum 15% Pak, atau bahkan belum 20%. Oke, masih boleh, masih bisa. Nah, kalau yang meyakini teknikal, ini parabolik SAR-nya juga masih bagus gitu ya. Kota juga masih bisa dibeli. Sekarang penutupannya di mana kota? Kota penutupannya di 240. Maka kalau misalkan saudara ingin high risk, ya untuk high risknya di kota, ya kalau kota sih high risknya 264 ya, tapi belum bisa tercapai TP besok insya Allah. Maka dari itu kalau misalkan kita ingin high risk tercapai TP besok insya Allah, maka sekarang kita melihat untuk 240 ditambah 2%-nya itu aman ya. 240 ditambah 2% ya 245 ya, 245 berarti di mana? 245 di sini. Ya, insya Allah besok tercapai TP. Nah, kemudian kalau RK ini saya tidak berani mungkin ya untuk saat ini ya. Kita cek untuk ini. Nah, RK ini saham tidur nih ya. Ya, RK ini saham tidur kemudian tiba-tiba bangkit. Atau mungkin ini IPO ya. IPO dia RK ya. Coba sih saya cek di sini. RK. Ya, atau mungkin di apa namanya? Nah, RTI ya. RK. Saya cek di profil. Nah, ini listing date-nya 10 Juli 2019. Berarti sekarang kan sudah 2021. Berarti kan 2 tahun yang lalu. Tapi ini tidak ada sama sekali. Berarti ini adalah saham tidur. Ini adalah berbahaya sekali kalau kita berani masuk. Maka saya coret untuk harga. Nah, ENRG sekarang. Oke ya. ENRG tadi saya sempat mau beli. Tapi karena kendala akhirnya saya withdrawal. Kendalanya apa ya? Ternyata saya
serak di satunya ya. Oh sorry, satunya apa nanti kita bahas. ENRG ini bagus loh, ENRG. Nah, ya tapi ini saya trauma dengan broker II ini ya. Wah, kalau akumulasi luar biasa sampai 3 juta ini. Nah, ini aja AN yang mudah jualan ini diambil, dihabisi sama II. Di mana? Di 119 ya. 119 ini. Ya kan? Nah, kalau saudara beli di 119, nah ini rata-rata 119, tapi ada di 120 ini HP ya. Kita cek di sini 119, berarti sekarang kan 119. Kalau saudara HK, saudara bisa agak nekat dikit nggak apa-apa. Agak nekat. Kalau nekat mana? Kalau nekat ya di 124 atau di 123. Ya, 123 ini agak nekat. Tapi kalau yang angan JSJP. JSJP-nya berapa? Kalau HK 119, kita cek ya, 119 ditambah 2%. 121. Ya, 121 di mana? 121 di sini. Nah, kalau mau agak high lagi di sini 123 ya, atau 124. Tapi 121 sampai 122 ini sudah lumayan. Ya. Oke. Kemudian ada lagi di sini adalah HKMU. Wah, ini yang saya senang dengan HKMU ini ya. Karena ininya nggak terlalu ekstrim. Nah, ini juga lumayan banyak ya dicek kalau kita lihat di HKMU ini. Nah, banyak orang mengira kalau bentuknya doji lilin seperti ini, apa namanya? Shooting star ya. Kalau orang ngomong shooting star. Hati-hati loh, shooting star itu akan terjadi apa namanya? Trennya berbalik loh, gini. Menurut saya ini untuk jangka panjang mungkin ya. Tapi untuk jangka pendek tidak. Untuk jangka pendek sangat nyaman. Shooting star itu baru dia itu berbahaya kalau ini didahului dengan uptrend, kemudian shooting star, baru dia ada potensi bearish. Tapi tatkala ini ya hal ini terjadi, maka ada tanda beli di sini. Jadi saudara kalau melihat ada candle itu tidak selamanya valid untuk apa namanya analisa. Dan saya biasanya kurang srek memang kalau ada apa namanya kurang srek itu tentang permasalahan analisis perkendelan. Karena saya sudah meneliti orang-orang yang senang dengan analisis candle, tatkala kita melihat candle itu sendiri bagaimana kejadian minimum 1 minggu, itu masih pun belum tampak kecuali trennya nampak, bullishnya atau bearishnya. Banyak di Indonesia saat ini yang kita pantau ada IHSG, itu kebanyakan saham masih dalam posisi 2. Kalau tidak sideways ya downtrend. Untuk yang uptrend kita masih belum menemukan. Kenapa? Karena posisi IHSG saat ini masih flat. Posisi IHSG saat ini masih flat. Ya banyak faktor. Salah satunya faktor pandemi. Kedua faktor ekonomi. Yang saat ini ekonomi kita globalisasi terbatas di dunia maya. Di dunia nyata globalisasi dipersempit. Ya, sehingga untuk transaksi fisik dan real itu masih birokrasi masih ribet gitu kan ya. Kalau dulu kan sebelum pandemi kan orang lalu lalang luar negeri ya, itu pariwisata, ekonomi tumbuh 100%. Dalam artian normal saja. Sekarang kondisinya sudah tidak normal sehingga dia bergerak masih mencari harga keseimbangannya. Nah, maka dari itu untuk analisis candle-candle seperti ini kita hilangkan dulu. Kecuali kalau sudah nampak trennya baru. Nah, HKMU untuk tanggal 16 ini, kalau kita cek di chartnya, itu dia di sini ya, dia banyak sell volumenya. Kemudian mulai ada kenaikan itu di hari kemarin, tanggal berapa ini ya? Tanggal 15. Kita cek tanggal 15. Broker ya, tanggal 15. Kalau kita load, itu 5 juta itu II. Di harga 119. Nah, 119. Sorry. Di harga
ya average-nya ENRG, HKMU. Kalau kita cek tanggal 15 ini, ya HKMU itu diambil posisinya YP. YP itu di harga 69. Ini pun juga besar-besar ya, sampai sini ini besar-besar, di harganya 69 semua. Maka saat ini adalah 69. Ya. Kalau kita lihat adalah HKMU masuknya adalah di 69, ya kan? Lalu kemudian untuk saat ini berapa tutupnya HKMU? Tutupnya sekarang 64. Berapa? 68 atau 64? Tutupnya sekarang adalah 68, ya. Tutupnya sekarang HKMU adalah 68. Nah, 68 itu posisinya di posisi bid. Kalau saudara antri, saya tadi antri di 68, ya antriannya itu bawah, ya sehingga nggak kena, sehingga saya HK di 1449, yaitu di posisi saat ini yaitu 69. Nah, di posisi 69 saat ini, maka jualnya berapa? Untuk lebih amannya, kalau kita melihat agak nekat gitu ya, agak nekat. Kalau saudara yakin ini bisa, ya saudara jual di 73. Tetapi kalau amannya ya high risk, jadi saya ini ya apa namanya? Jadi untuk amannya ya, untuk yang membeli HKMU ya harga TP aman ya, TP aman adalah di 71, ini 2%-nya. Dan TP high risk ada di 73. Nah, ini dia ya HKMU. Untuk friend, oh sekarang ya kita tarik tanggal 16. Tanggal 16 siapa yang ambil? Tanggal 16 yang ambil adalah MG di harga 70. Nih, harganya 70 nih. Berarti kita bisa ambil ke 73. Boleh, tapi kalau saya sih penutupan aja dah, di closing aja lah. Closingnya berapa nih? Sorry, HKMU closingnya 69 ya, 69 tambah 2 aja, nggak apa-apa. 9 ditambah 2%, 70, 71. Ya, kalau selnya adalah di 71. Ini ya. Kemudian untuk friend kita juga ini cek friend yang kena 126 ya, untuk friend yang kena 126, maka untuk TP amalnya adalah di 129. 129 ini mana? Ya, ini. Untuk friend ya. Untuk friend yang membeli friend ya, TP aman di 129 sampai 130. Kalau kita melihat untuk yang lebih nekat lagi, maka kita ambilnya adalah di sini 134 ya. TP high risk 134. Nah, CL di mana? Untuk CL HKMU. CL-nya HKMU kita cek. Kalau HKMU ini di sini, CL-nya adalah di 67, maka kita ambil di 66, boleh. Atau mungkin kalau kita pingin adalah di 65, atau pingin lagi adalah di 64. Kalau saya, nggak apa-apa, karena kita CSGP, CL-nya adalah di 64. Kalau friend, CL kok lebih besar daripada TP, nggak masalah. Insya Allah ini kita kena TP gitu kan. Atau kalau nggak berani ya nggak apa-apa wes. Kalau kita kesini repot nanti, kita kena CL dulu gitu kan. Nah, kalau friend kita CL-nya adalah baru di sini 120, ini 125 ya, kita CL-nya 120 ya. Kalau friend untuk CL-nya adalah di 120. Friend CL 120.
Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu, 20 menit kita berlangsung. Semoga bermanfaat. Apabila Bapak-bapak Ibu-ibu ingin rekomendasi saham, ya kalau saya sempat, saya merekomendasikan di sini. Kalau nggak sempat, ya berarti loh kok nggak muncul Pak. Ya berarti saya nggak sempat untuk memantau saham di jam 2 gitu. Tapi kalau saya sempat memantau saham, insya Allah saya cek di sini. Dan saudara juga selain mengikuti markas saham, juga ikutilah channel Telegram yang lainnya. Sehingga tatkala kok saya nggak ngasih saran, insya Allah channel yang lainnya ngasih saran. Hanya kalau saya sarannya CSCP, kalau channel yang lainnya mungkin adalah yang scalping dan swing trading. Kalau swing trading saudara harus sabar, mungkin nunggu seminggu, bisa sampai sebulan atau 2 bulan. Yang scalping ya itu resikonya besar. Kalau CSCP insya Allah resikonya kecil, tapi pendapatan kita juga nggak besar-besar amat. Kan high risk high return. Kalau saya modalnya middle aja sih, nggak terlalu konservatif juga nggak terlalu agresif. Jadi ibaratnya kita low risk, tapi middle middle profit gitu. Kenapa kan 2%, 2% itu kan kecil ya, bukan eh 2% itu memang kecil, tapi bukan kita lihat kecilnya, tapi kita lihat akumulasi. Akumulasi tatkala kegagalan berapa, keuntungannya berapa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.